Film ini adalah sebuah kisah nyata, tepatnya di Louisville, Kentucky tahun 1993. Ada seorang perempuan bernama Sharon. Dia ini adalah seorang penata rambut yang saat ini punya masalah dengan kecanduan alkohol. Kerjaannya kalau udah malam hari adalah minum sampai mabok. Besok pagi, Sharon terbangun di tempat tidurnya tanpa tahu gimana caranya dia bisa kembali ke rumah. Dia pergi ke dapur untuk minum jus jeruk, namun tetap aja dicampur dengan alkohol. Di ruang tamu ternyata udah ada temannya yang bernama Rose. Ternyata Rose lah yang mengantarkan Sharon pulang. Rose khawatir kecanduan Sharon dengan alkohol. Jadi pagi itu dia memaksa Sharon untuk ikut support group pecandu alkohol. Tapi support group itu nggak berguna bagi dirinya. Pulang dari sana, dia pun membeli bir lagi di Indomaret. Ketika lagi di kasir, Sharon melihat koran. Di sana ada berita tentang Michelle Smith, bocah 5 tahun yang baru aja kehilangan ibunya dan saat ini tengah menderita penyakit langka bernama biliary atresia. Saat ini nggak ada obatnya dan satu-satunya jalan adalah transplantasi hati. Namun tentunya Michelle akan kesulitan mendapatkan donor. Di koran itu Sharon membaca bahwa pemakaman ibunya akan diadakan di sebuah gereja hari ini. Di tempat lain, film ini menceritakan seorang pria bernama Eddie. Dia adalah ayahnya Michelle. 5 tahun yang lalu istrinya yang bernama Teresa melahirkan Michelle. Namun baru-baru ini Eddie harus kehilangan istrinya dikarenakan sakit kritis. Mulai hari ini Eddie yang merawat 2 anaknya, yaitu Michelle dan kakaknya yang bernama Ashley. Hari itu mereka pun tengah bersiap-siap menghadiri acara pemakaman Teresa. Singkatnya di gereja, Sharon pun datang. Dia merasa ini adalah keputusan yang bodoh. Ngapain dia datang? Ini bukan urusannya. Dia juga gak kenal siapapun yang ada di sana. Tapi entah mengapa hatinya merasa terpanggil. Di atas mimbar, pastor menyampaikan pidato duka cita. Dia pun mengajak semua yang hadir untuk memberikan kebahagiaan untuk keluarganya Eddie yang baru aja ditinggal istrinya dan juga Michelle yang harus berjuang dengan penyakitnya. Setelahnya Sharon pun ditegur oleh Michelle karena dia tertarik dengan rok berkilau yang Sharon pakai. Karena anak-anaknya berbicara dengan wanita nggak dikenal, Eddie pun datang bertanya apakah Sharon temannya Teresa. Sharon dengan rendah hati mengatakan kalau dia baru aja tahu tentang keluarga ini dari koran. Dia pun menawarkan bantuan, tapi Eddie berterima kasih karena saat ini dia bisa menghandle semuanya. Sharon kemudian meninggalkan gereja dan pergi ke salon tempat dia bekerja. Rose pun heran mendengarkan cerita Sharon yang baru aja kembali dari pemakaman orang yang gak dia kenal. Sharon hanya sedih banget dengan keluarganya Eddie. Cobaannya begitu berat. Teresa meninggal, Michelle butuh transplantasi hati, dan juga mereka kehabisan uang karena tagihan rumah sakit yang membengkak. Tiba-tiba Sharon berpikir dia ingin memberikan uangnya pada Eddie. Dia merasa kalau seseorang harus menemukan makna dan tujuan hidupnya, dan Sharon berpikir mungkin ini adalah jalan Tuhan untuknya. Karena Eddie menjadi single parent, ibunya yang bernama Barbara pun datang menemaninya untuk mengurus cucunya. Waktu itu Michelle mencari ibunya. Tentu aja anak umur 5 tahun seperti Michelle belum cukup mengerti apa itu meninggal dunia. Eddie pun menenangkan anaknya dengan mengatakan kalau ibunya udah hidup di dalam hati mereka dan saat ini udah berada di surga. Besok harinya, Eddie mengamasi luar rumahnya dan juga memperbaiki atap rumahnya. Ketika itu dia mendengarkan berita di radio kalau malam itu akan ada badai tornado dan disarankan para warga berdiam diri di dalam rumah. Jadi Eddie, ibunya dan 2 anaknya pergi ke basement untuk berlindung di sana. Ditambah lagi, listrik juga sedang mati. Ketika lagi membaca cerita, Eddie melihat matanya Michelle menguning. Dia pun memutuskan untuk menerobos badai demi membawa Michelle ke rumah sakit saat itu juga. Setelah mengambil jalan memutar, dia pun sampai di rumah sakit untuk memberikan transfusi darah buat Michelle. Menurut dokter, akselerasi penyakitnya Michelle lebih cepat dari biasanya. Ditambah lagi, Michelle berada di urutan 6 sebagai penerima donor hati. Dokter pun to the point, jika Michelle nggak segera mendapatkan donor, usianya hanya tersisa 1 tahun lagi. Eddie langsung skeptis. Normalnya orang akan menunggu setahun lebih untuk mendapatkan donor. Tapi masalahnya, Michelle berada di urutan ke-6. Besok paginya, Eddie nggak bisa membayar tagihan rumah sakit sebesar $6.000. Kartu kreditnya ditolak sehingga dia pun berhutang di rumah sakit. Sementara itu Sharon, dia memutuskan untuk melakukan penggalangan dana melalui hair-a-thon sepanjang hari. Dia berusaha sendiri menyebarkan iklan yang dia cetak. Usahanya pun berhasil, orang-orang mengantri hanya untuk mendapatkan jasa potongnya. Rose pun kagum banget dengan usaha Sharon.
Namun waktu operasional masih ada, tapi orang-orang udah nggak ada lagi yang mengantri. Untungnya ada Rose yang memanggil seluruh keluarganya dan tetangganya untuk datang. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, ada 50 orang datang ke salon mereka. Di hari itu pun mereka mendapatkan $3.200, jumlah yang banyak banget. Biasanya Sharon akan merayakannya dengan minum alkohol, tapi malam itu dia mencoba untuk berhenti mabuk. Eddie yang baru pulang kerja membawa barang belanjaan untuk Barbara. Waktu itu Eddie lupa membeli mie telur yang ibunya pesan. Barbara pun sedikit kesal, karena gimana dia bisa memasakkan makan malam untuk mereka, padahal Barbara udah memberinya catatan. Mendengarkan hal itu, Eddie pun membentak ibunya dan menyuruh melupakan mie telur tersebut. Setelahnya, Barbara mendatangi Eddie di kamarnya. Dia pun curhat kalau dia udah nggak mampu membeli bahan makanan lagi. Ditambah lagi, 2 jam dari sekarang dia harus melunasi tagihan rumah sakit karena tagihannya udah membludak. Eddie stres banget. Barbara hanya ingin Eddie nggak berhenti berdoa dan menguatkan dirinya. Namun Eddie udah muak dengan Tuhan. Dia dan Teresa dulunya rajin berdoa, tapi apa yang dia dapatkan sekarang ini? Tiba-tiba, Ashley masuk mengatakan kalau wanita yang ada di gereja kemarin datang ke rumah mereka. Di depan pintu rumah, Sharon langsung memberikan uang hasil donasinya hari ini. Eddie pun gak bisa berkata apa-apa. Barbara pun kemudian mengajak Sharon untuk makan malam. Ketika di meja makan, mereka pun menyantap menu seadanya. Sharon berhasil melihat bahwa kelihatannya Eddie punya banyak tagihan yang harus dia bayar. Ketika itu Michelle meminta rok berkilau yang Sharon pakai waktu itu di gereja. Sebagai gantinya, Sharon berjanji akan membuatkan rok berkilau yang cocok dengan Michelle. Lain hari, Sharon menelpon bagian penagihan dengan menyamar sebagai angkutannya Eddie. Dia pun mendapatkan total hutang yang Eddie punya saat ini. Mendengarkan jumlah hutang yang fantastis, Sharon langsung ke rumahnya Eddie. Dia nggak percaya Eddie punya hutang $432.000. Sharon langsung meminta semua arsip dan berkas-berkasnya Eddie karena dia ingin membantu Eddie mengurusi keuangannya. Eddie pun nggak punya pilihan lain selain menuruti Sharon. Setelah melihat semua berkasnya Eddie, Sharon menemukan 3 kartu kreditnya udah mencapai limit. Bahkan kartu keempat milik ibunya juga hampir menyentuh batasnya. Pengeluaran obat-obatan Michelle juga lumayan. Dengan gaji Eddie yang gak besar, Eddie divisit $2.000 setiap bulannya. Sharon menyarankan Eddie untuk menjual rumah, namun Eddie gak mau. Sharon pun menyarankan untuk melakukan negosiasi tagihan rumah sakit dan membayar sebisanya dengan jadwal yang udah ditentukan. Sharon juga mengajak Eddie untuk menggalang dana. Pengalaman 20 tahun dalam 4 bisnisnya membuat Sharon tahu apa yang harus dilakukan untuk membereskan tagihan-tagihannya Eddie. Gak bisa dipungkiri, kehadiran Sharon sedikit banyak meringankan beban di kepalanya Eddie. Suatu malam ketika pulang bekerja, Michelle memohon supaya Eddie mengajaknya untuk melihat bintang. Sebuah kebiasaan yang memang mereka sering lakukan. Ketika di luar, Michelle menceritakan kalau dia bercita-cita ingin jadi astronot. Eddie pun tiba-tiba sedih dan mengatakan kalau Michelle akan punya waktu untuk menggapai cita-citanya. Setelahnya, dengan pura-pura meneropong dengan teleskop, Michelle melihat bintang. Dia memilih satu bintang yang paling bersinar dan yakin kalau ibunya melihat mereka dari atas sana. Akibat dari badai tornado kemarin, banyak banget rumah warga yang hancur berantakan. Ketika itu Eddie jadi punya ide untuk mencari penghasilan tambahan. Suatu pagi, Sharon datang lagi sebelum dia pergi ke salon. Dia memberikan kue muffin dan juga rok berkilau untuk Michelle sesuai yang dia janjikan. Ketika itu Eddie bersiap-siap mencari pekerjaan tambahan. Ketika melihat proposal yang Eddie buat, Sharon pun mengatakan kalau itu jelek banget. Jadi Sharon pun membantu Eddie untuk membuatkan yang lebih bagus. Gak hanya itu, Sharon juga menemani Eddie untuk menemui calon bosnya. Karena badai tornado kemarin, banyak atap rumah yang harus diperbaiki. Ada sekitar 100 rumah yang harus diganti atapnya, dan Sharon mengatakan Eddie akan menghandle setengahnya. Eddie benar-benar payah dalam presentasi, untungnya ada Sharon yang lebih bisa meyakinkan. Selagi Eddie bekerja memperbaiki atap, Sharon melakukan perannya. Gak tanggung-tanggung, dia sampai mendirikan lembaga non-profit dan meminta donasi pada perusahaan-perusahaan, kepada para anggota DPR, kepada para pekerja profesional, pemadam kebakaran, bahkan kepada barista. Di bulan itu, Sharon pun berhasil mendapatkan donasi sebesar $11.000. Ditambah lagi dengan gajinya Eddie dan juga pengeluaran rumah sakit, Eddie masih berhutang $13.000 yang harus dia bayarkan untuk menutupi cicilan pada bulan itu.
Suatu hari Eddie pulang ke rumah melihat ibunya menggunakan tongkat karena kakinya terkilir. Dia nggak mau menelpon Eddie karena Eddie lagi sibuk kerja. Jadinya Sharon yang menolongnya. Bahkan Sharon tengah bermain bersama anak-anak di kamarnya. Eddie jadi agak kesal karena dia nggak mau selalu bergantung pada Sharon. Ketika di atas, Eddie melihat Sharon tengah bermain makeup dengan Ashley dan Michelle. Eddie menyuruh mereka mencuci muka, kemudian setelahnya Eddie memperlihatkan bahwa dia nggak senang kalau barang-barangnya Teresa dipakai. Sharon pun sadar diri dan memutuskan untuk pergi. Namun sebelumnya dia mengatakan kalau Eddie adalah pria yang egois, seharusnya dia harus pandai-pandai menciptakan suasana yang happy untuk anak-anaknya dan mengingatkan bahwa dia nggak sendirian. Malam itu setelah dari rumah Eddie, Sharon pergi ke sebuah bar, bukan untuk kembali mabuk, tapi dia menemui seorang remaja bernama Derek. Ternyata Sharon punya anak dan bisa dibilang hubungan mereka nggak bagus. Derek saat ini udah hidup sendiri. Sharon pun menceritakan tentang usahanya membantu Michelle. Ketika dekat dengan Michelle, Sharon jadi teringat kenangannya bersama Derek ketika Derek masih kecil. Namun Derek juga punya kenangan buruk. Dia juga ingat gimana Sharon mengecewakannya dulu. Derek mengatakan dia udah nggak bisa lagi bersikap seperti biasa pada ibunya. Sebelum Sharon pergi, Derek bahkan mengatakan bahwa dia kasihan dengan Michelle karena harus bergantung pada Sharon. Karena omongan pedas dari anaknya sendiri, hasrat minum alkoholnya Sharon jadi timbul lagi. Sementara itu di tengah malam Michelle berteriak, perutnya sakit dan membengkak. Jadi Eddie pun membawa Michelle ke rumah sakit. Setelahnya Eddie pun menelpon Sharon dan meminta bantuan. Besok pagi Sharon datang dan membantu Eddie untuk mengantarkan Ashley ke sekolah. Sharon menekankan bahwa dia ikhlas membantu Eddie, jadi Eddie gak perlu sungkan. Barbara pun bersyukur ada Sharon di rumah, karena saat ini dia lagi gak bisa ngapa-ngapain. Paling tidak, ada orang yang bisa menenangkan Eddie. Ketika itu Sharon mengajak anak-anak untuk bermain sepatu roda. Dia pun berhasil memaksa Eddie untuk ikut bersama mereka. Di tempat itu mereka pun bersenang-senang. Paling tidak Ashley dan Michelle gak harus menanggung segala beban yang dirasakan oleh Eddie. Ketika lagi istirahat, Eddie pun berterima kasih atas kebaikan yang diberikan oleh Sharon, khususnya untuk Ashley dan Michelle. Namun Eddie juga membencinya karena seharusnya Eddie lah yang merawat mereka, karena dia ayahnya. Sharon mengatakan dia akan tetap membantu Eddie walaupun Eddie gak suka dengan hal itu. Malam hari sebelum tidur, Sharon menelpon Derek. Walaupun tersambung ke pesan suara, dia mengucapkan selamat ulang tahun untuk anaknya. Dia masih berharap bisa memperbaiki hubungan dengan anaknya ini. Suatu pagi, Sharon datang lagi. Kali ini dia menawarkan sebuah solusi. Dia tahu Eddie gak bakalan mau, tapi dia tetap memberitahukannya bahwa ada rumah bagus yang bisa Eddie sewa. Jika rumah ini dijual, maka Eddie bisa menutupi hutang-hutangnya. Namun, Eddie tetap gak mau, karena rumah ini terlalu banyak kenangan akan istrinya dan ayahnya. Sharon pun mencoba mengerti akan hal itu. Jadi dia membantu lewat jalur lain. Sharon pergi ke rumah sakit dan meminta pihak rumah sakit untuk menghapus tagihannya Eddie. Sharon menjelaskan kalau keuangannya Eddie saat ini gak akan bisa melunasi tagihan rumah sakit bahkan dalam waktu 100 tahun sekalipun. Eddie datang ke rumah sakit ini untuk menyembuhkan istrinya, namun apa yang dia dapat? Istrinya meninggal dunia dan setelahnya rumah sakit malah memberikan tagihan ribuan dolar, sama halnya dengan kasus Michelle. Jadi Sharon pun memohon untuk menghapuskan tagihan itu demi kehidupan anak sekecil Michelle, supaya rumah sakit bisa mewujudkan pohon kehidupan seperti gambar buatan Michelle, bukan pohon kematian. Untungnya usaha itu berbuah manis. Michelle mendatangi Eddie dan memberitahu kalau tagihan rumah sakit sebesar 400.000 dolar udah berhasil dihapuskan. Mendengarkan hal itu, Eddie pun berlinang air mata. Dia nggak tahu harus bilang apa pada Sharon. Eddie masuk ke kamarnya dan menangis bahagia. Emosinya meluap-luap pada saat itu. Namun semua ini belum selesai. Masih ada pengobatan Michelle yang mereka harus tanggung setiap bulannya. Suatu malam ketika lagi membacakan Michelle cerita, tiba-tiba dia mimisan dan batuk darah. Sharon pun langsung memberitahu Barbara. Eddie yang lagi lembur pun ditelepon dan dikabari kalau Michelle dibawa ke rumah sakit. Dia langsung mendapatkan penanganan darurat. Eddie pun segera ke sana. Michelle saat itu harus menggunakan selang di hidungnya. Eddie kemudian dikabari dokter kalau saat ini Michelle udah dinaikkan menjadi urutan 1 untuk mendapatkan donor, tapi dia hanya akan bertahan kurang lebih 4 minggu saja. Jika donornya cocok pun, maka dia harus terbang ke rumah sakit di Omaha yang jaraknya adalah 10 jam perjalanan darat. Dikarenakan organ hanya bisa bertahan 6 jam, dokter pun menyarankan untuk pergi menggunakan pesawat.
Dalam kasus ini adalah private plane atau pesawat pribadi. Tentu aja Eddie marah banget. Orang miskin kayak dia, beli satu tiket penerbangan pesawat aja dia nggak mampu. Namun Sharon kembali menenangkan bahwa itu akan bisa mereka atasi. Sharon mencoba menelpon beberapa penyedia penerbangan. Namun menurut mereka pesawat itu nggak bisa dicharter karena udah punya CEO sebuah perusahaan yang nggak bisa dia kasih tahu identitasnya. Berbekal info tersebut, Sharon menelpon semua CEO yang ada di Louisville. Namun gak ada satupun yang bersedia memberikan waktunya pada Sharon. Gak menyerah, Sharon pun mendatangi mereka langsung untuk menceritakan maksud dan kedatangannya. Gak disangka, usahanya pun berhasil. Congratulations, Albert. I'm gonna make you a hero. Sharon langsung mengabari Barbara kalau dia berhasil mendapatkan gak hanya satu pesawat, melainkan 5 pesawat untuk jaga-jaga. Tentu aja Eddie juga nggak percaya dengan apa yang udah dilakukan oleh Sharon. Waktu itu Sharon masih ingin melakukan penggalangan dana karena biaya operasi yang mahal. Namun Eddie memintanya berhenti karena apa yang Sharon lakukan udah terlalu banyak untuk mereka. Sharon pun curhat pada Rose kalau Eddie menyebalkan banget dan nggak mau mendengarkan dirinya. Padahal Sharon masih ingin membangun kesadaran masyarakat untuk membantu Michelle. Tapi menurut Rose, Sharon udah berlebihan. Dia menghabiskan uangnya dan berusaha mati-matian hanya untuk membantu orang asing. Rose mengatakan ini semua adalah perilaku pecandu. Sharon pun mengatakan gak ada yang peduli dengan Michelle. Dia merasa bertanggung jawab karena dia bisa melakukannya. Jika ini adalah perilaku pecandu, maka Sharon akan memanfaatkannya. Suatu malam, ketika menonton acara TV, Sharon pun mendapatkan ide. Dia langsung meminta informasi nomor telepon stasiun berita lokal. Singkatnya, di malam yang lain, Eddie kaget karena di rumahnya banyak orang. Ternyata Sharon memanggil Amy, presenter TV lokal, untuk membantu menyebarkan berita tentang Michelle. Tapi Eddie pun menyuruh mereka keluar dari rumahnya. Eddie memarahi Sharon dan Barbara. Dia nggak mau lagi minta donasi dan mengemis uang, apalagi di depan TV. Eddie nggak menyangkal kalau Sharon udah banyak membantu. Dia berterima kasih akan hal itu, tapi Eddie menilai Sharon hanya melakukan hal ini untuk dirinya sendiri, bukan untuk Michelle. Setelah rumah sepi, Barbara meminta Sharon menjaga anak-anak sampai Eddie pulang kerja. Ketika itu Sharon melihat ada beberapa kaleng bir di dalam kulkas. Dia pun mulai terpengaruh lagi untuk minum kembali. Ketika Eddie kembali dari bekerja, Ashley keluar dan mengatakan kalau Michelle takut karena Sharon berbicara aneh dan bersikap nggak normal. Ketika melihat kaleng bir dan botol minuman di dapur, Eddie pun tahu penyebabnya. Eddie lalu membangunkan Sharon yang tertidur di halaman belakang. Eddie langsung menyuruh Sharon pulang. Ketika lagi menunggu taksi, Eddie mengatakan kalau dia nggak bisa lagi membiarkan Sharon dekat dengan anak-anaknya. Tindakan barusan bisa aja membahayakan Ashley dan Michelle. Sharon sadar kalau dia udah rusak. Wajar aja jika Derek anaknya sampai membencinya. Ada suara-suara di kepalanya Sharon yang mengatakan kalau dia nggak baik, nggak layak dicintai, dan nggak berharga. Karena itulah Sharon jadi pecandu alkohol, karena itu berhasil membuat pikiran-pikiran itu menjadi hilang. Makanya dia ingin menyelamatkan Michelle, karena jika itu berhasil mungkin aja itu akan menyelamatkan jiwa dirinya juga. Sharon meminta maaf jika itu dinilai sebagai memanfaatkan Michelle untuk kepentingan dirinya sendiri. Sharon pun mengucapkan selamat tinggal pada Eddie. Keesokan harinya, Sharon meminta bantuan pada Rose. Dia pun hadir di support group ditemani Rose. Kali ini dengan niat di dalam hatinya untuk berubah. Singkatnya, hari Natal, Eddie merayakannya bersama 2 putri kecilnya. Waktu itu mereka menonton berita TV yang menampilkan wawancara Michelle malam itu. Sementara di tempat lain, Sharon kembali berbicara dengan mesin penjawab otomatis teleponnya Derek untuk mengucapkan selamat Natal. Dan berjanji setelah ini gak akan ada lagi pesan yang datang, gak ada lagi permintaan maaf dan alasan apapun. Sharon hanya ingin Derek tahu kalau saat ini dia mendapatkan bantuan dari support group. Hari itu Ashley bersama Eddie berziarah ke makamnya Teresa. Ashley bertanya, kenapa Eddie gak berdoa lagi pada Tuhan? Apakah Eddie marah pada Tuhan? Ashley pun mengajak ayahnya untuk berdoa lagi karena Ashley khawatir pada adiknya. Sejak saat itu, Eddie pun kembali ke gereja bersama keluarganya. Dia pun disambut oleh pendeta di sana. Suatu pagi, salju turun dengan lebatnya. Saking lebatnya, Eddie pun berbelanja dengan berjalan kaki karena jalanan membeku dan mobil nggak bisa berjalan. Saat itu badai salju menyerang Louisville. Setengah jalan bahkan sampai ditutup. Besok pagi, Eddie mendapatkan telepon dari rumah sakit. Dia dikabarkan kalau donor hati Michelle udah siap dan Michelle harus tiba di Omaha dalam waktu kurang dari 6 jam.
Masalahnya, ini sangat berbahaya. Jalanan ditutup, di luar lagi badai salju, bahkan di berita bandara juga ditutup. Namun ini satu-satunya kesempatan. Jika nggak diambil, maka Michelle akan mati. Eddie berjanji pada Barbara dia akan berhasil dan harus berhasil. Eddie menelpon Sharon, mengabari kalau donor hati udah didapatkan. Dia meminta bantuan Sharon untuk masalah pesawat. Sharon kemudian menelpon Rose. Dia meminta Rose mencari rute yang terbuka menuju bandara karena Michelle harus terbang ke Omaha kurang dari 6 jam. Setelahnya, Sharon menelpon Albert untuk meminta pilot menyiapkan pesawatnya. Albert pun mengatakan akan menghubungi Sharon setelah dia mengabari pilotnya. Di rumahnya, Rose dengan sigap mencarikan rute untuk Eddie lalui untuk sampai ke bandara. Masalahnya, Eddie harus menempuh jalan yang memutar karena beberapa rute ditutup. Barbara pun kemudian mengabari Eddie tentang rute yang harus dia lalui supaya dia bisa tiba di bandara. Semuanya berjalan begitu cepat. Albert menelpon kembali Sharon dan mengabarkan kalau pilotnya bersedia terbang dan akan menunggu Eddie dan Michelle di bandara. Sharon pun lega banget. Satu-satunya tantangan saat ini adalah Eddie harus tiba di bandara tepat waktu. Namun ketika Eddie udah di jalan, rute yang harusnya dilalui oleh Eddie malah ditutup karena ada kecelakaan beruntun di sana. Eddie pun gak bisa lewat. Dia harus memutar jalan, namun kali ini tanpa informasi apa-apa. Sharon pun berpikir, kalau jalan darat gak bisa, artinya Eddie dan Michelle harus lewat atas. Helikopter adalah solusi satu-satunya. Tinggal gimana caranya mendapatkan helikopter dengan waktu yang cepat. Sharon menelpon Amy dari stasiun TV. Sharon pun mengabarkan situasi terkini pada Amy. Dengan cepat, Amy menyiarkan breaking news kalau mereka butuh helikopter. Dia meminta siapapun yang punya kenalan atau bahkan pilot helikopter untuk menghubungi stasiun TV. Sementara Rose, dia mengutus seluruh keluarganya untuk mencari Eddie di sekitar jalanan yang ditutup. Di tempat lain, Eddie gagal mendapatkan jalan alternatif. Ada pohon tumbang yang menghalangi jalannya. Dia pun putus asa. Di satu sisi, kondisi Michelle makin melemah. Dia pun memarkirkan mobilnya di tepi jalan. Kebetulan, di sana ada telepon umum. Eddie waktu itu ingin menelpon rumah sakit karena dia sadar dia udah kehabisan waktu dan donor hati itu bisa diserahkan kepada pasien lain yang membutuhkan. Namun di saat yang sama ada seorang pilot helikopter militer menelpon stasiun TV dan bersedia menerbangkan helikopternya untuk Michelle. Namun dia butuh lahan yang luas untuk mendarat. Untungnya, pastor gereja menonton berita tersebut. Dia segera menghubungi stasiun TV dan mengabari kalau helikopternya bisa didaratkan di halaman parkir gereja. Dia pun mengundang orang-orang untuk membantu membersihkan salju dan membawa sekop dan selimut. Semua yang mendengarkan hal itu pun langsung bergerak menuju gereja. Sementara itu, Eddie waktu itu udah siap menyerahkan hati itu kepada keluarga yang lain. Namun untungnya, sepupu Rose berhasil menemukannya dan mengabari tentang helikopter. Eddie pun langsung menutup teleponnya dan segera menuju ke gereja secepat mungkin yang dia bisa. Di gereja, sedikit demi sedikit orang-orang berkumpul dan mulai menyekop salju yang tebal. Ini seperti seluruh orang di kota turun ke jalan untuk berkontribusi, termasuk seseorang yang berharga bagi Sharon. Anaknya, yaitu Derek, datang ke sana dan ingin membantu ibunya menyelamatkan Michelle. Helikopter pun tiba di lokasi, begitu juga dengan Eddie dan Michelle. Eddie kagum melihat masyarakat yang turun ke jalan membantu proses ini. Menurutnya Sharon gak henti-hentinya melakukan hal yang luar biasa. Namun masalah pun datang, helikopter nggak bisa mendarat karena nggak bisa melihat landasan. Komunikasi dilakukan lewat radio. Orang-orang segera menghidupkan lampu depan mobil dan melepas jaket mereka supaya pilot mengetahui jarak untuk mendarat. Eddie dan Michelle pun kemudian naik helikopter menuju Omaha. Sebelum pergi, Eddie mengatakan bahwa suara-suara di kepalanya Sharon selama ini adalah hal yang salah. Sharon gak hanya layak, tapi dia adalah sebuah keajaiban. Michelle pun akhirnya berangkat disertai doa seluruh warga yang peduli padanya. Singkatnya, Michelle berhasil melewatkan operasinya di waktu yang tersisa sedikit. Kali ini matanya nggak kuning lagi, matanya putih dan cantik, tanda bahwa operasinya telah berhasil, film pun selesai. Transplantasinya benar-benar dilakukan tepat pada waktunya dan sukses total. Uang yang dikumpulkan dari donasi Sharon yang membayar biaya operasinya. Michelle kemudian tumbuh dengan sehat dan bahagia. Tahun 2014, dia memperoleh gelar sarjananya. Setahun kemudian Eddie mengantarkannya ke altar pernikahan. Sharon dan Eddie tetap berteman sampai hari ini. Ordinary Angels mengajarkan bahwa di tengah kesulitan hidup,
kebaikan hati seseorang bisa menjadi cahaya bagi yang lain. Film ini menginspirasi kita untuk percaya bahwa setiap orang, sekecil apapun perannya, bisa menjadi malaikat bagi sesama. Gak perlu sayap, cukup dengan kepedulian. Ketika satu orang memilih untuk peduli dan bertindak, itu bisa menggerakkan banyak hati dan menciptakan keajaiban yang nyata. Kisah ini mengingatkan kita bahwa harapan tidak pernah padam selama masih ada orang yang mau membantu, dan tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa menyelamatkan hidup dan menyatukan manusia dalam cinta dan kepedulian. Di dalam kehidupan dunia yang tampak keras, selalu ada ruang untuk kebaikan selama masih ada orang yang peduli. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.